Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sesuai waktu Anda saat menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu kembali dengan Khalid Mustafa dalam sosialisasi peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Pada materi-materi yang lalu, bagian-bagian yang lalu kita sudah membahas tentang latar belakang, kemudian arah daripada Perpres 54 itu sendiri, kemudian beberapa perubahan-perubahan antara Kepres nomor 80 tahun 2003 ke Perpres nomor 54 tahun 2010. Kita sekarang lanjutkan kepada materi berikutnya. Materi berikutnya adalah perubahan dalam pejabat pembuat komitmen. Tugas dan fungsi pejabat pembuat komitmen. Menurut keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, tupoksi daripada PPK itu ada dua, yaitu menetapkan dokumen pengadaan dan menetapkan pemenang. Nah, sedangkan menurut Perpres nomor 54 tahun 2010 ada beberapa perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Yang pertama, tugas dan fungsi daripada PPK adalah menyusun dan menetapkan rencana pengadaan yang terdiri atas spesifikasi teknis, rincian HPS, dan rancangan kontrak. Yang paling penting adalah PPK tidak lagi menetapkan pemenang, serta PPK bertanggung jawab menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan. Mengapa PPK tidak lagi menetapkan pemenang? Karena sesuai dengan Perpres nomor 54, PPK hanya berurusan terhadap dokumen yang berkaitan dengan teknis, seperti HPS, dokumen teknis, spesifikasi, dan lain-lain. PPK tidak bertanggung jawab dan tidak ada kaitan apapun terhadap proses pengadaan. Logikanya, kalau PPK tidak terlibat dengan pengadaan, mengapa PPK harus menetapkan pemenang? Oleh sebab itu, pada Perpres nomor 54 tahun 2010, tugas PPK untuk menetapkan pemenang dihapuskan. Sehingga bagi Anda yang saat ini menjabat sebagai PPK, Anda patut berbahagia karena tanggung jawab yang sedemikian besarnya dari PPK telah dihapuskan pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Kewenangan lain daripada pejabat pembuat komitmen, tambahan daripada Kepres 80 yang belum diatur dengan jelas, yaitu dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada pengguna anggaran. Kemudian dapat menetapkan tim pendukung serta tim atau tenaga ahli pembeli penjelasan teknis. Nah, ini hal yang sangat berbeda antara Kepres 80 dengan Perpres nomor 54. Kita melihat bahwa perubahan paket dan jadwal pekerjaan dapat diusulkan oleh PPK ke PA. Namun yang berhak mengubah dan menentukan jumlah dan jenis paketnya kembali adalah PA, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Satu lagi, kita melihat di Perpres nomor 54 tahun 2010 ada tim pendukung dan yang disebut dengan unwiser, yang dulunya tidak kita kenal sama sekali, atau tim ahli pemberi penjelasan pekerjaan. Tim ini dibentuk dan ditetapkan dengan aturan daripada pejabat pembuat komitmen. Dengan adanya unwiser ini, maka proses penjelasan teknis yang merupakan tanggung jawab PPK dibantu oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Contoh, PPK yang tidak paham terhadap bangunan pada saat pekerjaan konstruksi dapat memanggil tenaga dari pekerjaan umum atau orang-orang yang ahli dalam bidang konstruksi khusus sebagai tim unwiser atau tim pemberi penjelasan untuk pekerjaan konstruksi, sehingga spesifikasi teknis pekerjaan teknis yang dilaksanakan memang benar-benar dijelaskan oleh orang yang ahli pada bidangnya. Dalam struktur organisasi pengadaan, ULP, unit layanan pengadaan, yang pada Kepres nomor 80 tahun 2003 belum diatur, saat ini diatur secara jelas oleh Perpres nomor 54, yaitu ULP dibentuk oleh keputusan menteri, pimpinan, lembaga, kepala daerah atau pimpinan institusi. Dan pada Perpres nomor 54 tahun 2010 mewajibkan ULP untuk dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2014 dan berbentuk struktural di seluruh kementerian, lembaga, daerah atau instansi, serta dibentuk berdasarkan keputusan menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah atau pimpinan institusi. Di sini kita melihat bahwa di seluruh kementerian, lembaga, daerah harus terbentuk sebuah jabatan struktural. Sekali lagi, struktural, bukan lagi sekedar panitia yang memperoleh tugas tambahan, tapi harus ada namanya tugas pokok, di mana tugas pokoknya khusus untuk melayani pengadaan. Inilah yang disebut dengan unit layanan pengadaan.
Fungsi daripada ULP sendiri, khusus pada Kepres nomor 80 tahun 2003, itu sama dengan panitia atau pejabat pengadaan jasa yang berada atau bernilai di atas 50 juta. Nah, pada Perpres nomor 54 tahun 2010, ULP menyelenggarakan pengadaan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai di atas 100 juta. Dan untuk pengadaan jasa konsultansi di atas 50 juta. Jadi sekali lagi, batas nilai yang dikerjakan oleh ULP atau panitia kelompok panitia pengadaan adalah di atas 100 juta untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, dan di atas 50 juta untuk pengadaan jasa konsultansi. Berapa jumlah panitia atau ULP yang melaksanakan pengadaan? Pada Kepres nomor 80 tahun 2003, jumlahnya sama seperti panitia, berjumlah ganjil minimal 3 orang sesuai dengan besaran nilai pekerjaan yang dapat dilihat pada standar biaya umum atau SBU yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Khusus di Perpres nomor 54 tahun 2010, jumlahnya tetap harus ganjil, minimal 3 orang, dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, dan kembali lagi sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dibantu oleh Anwizer atau tim ahli pemberi penjelasan. Nah, sama seperti Kepres nomor 80 tahun 2003 juga dikenal yang namanya pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan adalah satu orang yang khusus untuk menangani pengadaan barang dan jasa di bawah 50 juta pada Kepres nomor 80. Untuk Perpres nomor 54, pejabat pengadaan mengadakan barang, konstruksi dan jasa lainnya di bawah 100 juta, kemudian untuk jasa konsultansi di bawah 50 juta dan melaksanakan pengadaan langsung. Di mana tugas, wewenang dan tanggung jawabnya pada Perpres nomor 54 adalah menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan pemenang untuk nilai di atas 100 pekerjaan jasa lainnya sampai dengan 100 juta dan jasa konsultansi sampai dengan 50 juta. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan, perbedaan sangat detail antara Kepres 80 tahun 2003 dengan Perpres 54 tahun 2010, yaitu ULP yang menjawab sanggahan. Pada Kepres nomor 80 tahun 2003, sanggahan pertama itu dikirimkan kepada pejabat pembuat komitmen. Mengapa? Karena PPK lah yang menetapkan pemenang. Sedangkan pada Perpres nomor 54, karena yang menetapkan pemenang bukan PPK, melainkan ULP atau pejabat pengadaan atau panitia pengadaan, maka sanggahan pertama diberikan kepada ULP sehingga wajib dijawab oleh ULP. Hal ini berarti mengubah tanggung jawab dari PPK untuk menjawab sanggahan menjadi ULP. Kewenangan lain daripada ULP pada Kepres 80 belum diatur dengan jelas, dan untuk Perpres nomor 54 dapat mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan HPS dan perubahan spesifikasi. Di sini kita melihat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat pengadaan diperluas pada Perpres nomor 54 tahun 2010, yaitu tidak hanya sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga menetapkan dokumen dan menetapkan pemenang lelang. Jadi, seluruh tanggung jawab pengadaan secara penuh sudah diberikan kepada pejabat pengadaan. Apabila ada ketidaksesuaian HPS dan spesifikasi, pejabat pengadaan juga dapat mengajukan usulan perubahan HPS dan spesifikasi sesuai kondisi pada saat pengadaan. Jadi, rekan-rekan, saudara, bapak dan ibu-ibu, kita melihat bahwa perubahan paradigma ini harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai paradigma kita masih berpikiran PPK adalah orang yang menetapkan pemenang menjawab sanggahan. Di Perpres 54 tidak seperti itu lagi. Kita akan bertemu pada modul berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.